Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Pakuna dari program studi Hukum Ekonomi Syariah. Saya akan mempresentasikan beberapa materi dari mata kuliah Fikih Muamalah yang diampu oleh Bapak Adriadi Kasih. Saya berharap Anda semua yang menonton video ini dapat menyimak pemaparan materi dari saya. Pengertian ran. Secara etimologi, ran berarti tetap dan lama, yakni tetap berarti pengekangan dan keharusan. Sedangkan secara istilah, yaitu penahanan terhadap suatu barang tersebut. Dasar ran. Dalam Islam, ran merupakan sarana saling tolong-menolong bagi umat Islam tanpa adanya imbalan jasa. Hukum ran. Ran hukumnya jaiz atau boleh menurut Al-Quran dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, apabila kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh penulis, hendaklah ada barang yang dipegang. Rukun ran terdiri dari pertama, akad ijab dan qabul, kedua akid rabin dan murtabin, yang ketiga barang yang dijadikan jaminan. Syarat-syarat ran. Yang pertama akid, kedua orang yang akan akad harus memenuhi kriteria al-aliyah, yaitu orang yang telah sah untuk jual beli, yakni berakal dan mumayyiz. Yang kedua sighat. Sighat dalam ran tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Yang ketiga marhum bih atau utang, yaitu hak yang diberikan ketika melaksanakan ran. Pemanfaatan barang gadai. Terkait pemanfaatan barang gadaian oleh orang yang menggadaikan ada dua pendapat dari kalangan ulama. Menurut jumhur ulama selain Syafi'iyah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadaian. Sementara menurut ulama Syafi'iyah memperbolehkan pihak yang menggadaikan memanfaatkan gadaian selama tidak menimbulkan perselisihan dengan pihak penerima gadai. Pengertian qard. Qard adalah pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Qard berlaku tanpa imbalan karena meminjamkan uang dengan imbalan adalah riba. Hukum dan dasar hukum qard. Hukum qard boleh. Dasar hukum qard terdapat pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 245 yang artinya, barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melampangkan rezekinya, dan kepadanya kamu dikembalikan. Rukun qard. Yang pertama, barang atau utang. Yang kedua, peminjam. Yang ketiga, pemberi pinjaman. Yang keempat, ijab qabul. Syarat-syarat qard. Yang pertama, barang atau utang. Barang yang digunakan dalam akad qard adalah barang yang bisa diakad salam. Ketika suatu barang dapat diakad salam, barulah barang tersebut bisa diutamakan dan akad qard dianggap sah. Kedua, peminjam. Peminjam dalam akad qard adalah seorang ahliyah muamalah yang artinya sudah balik, berakal sehat dan tidak majhur atau secara syariat tidak diperbolehkan mengatur hartanya sendiri. Ketiga, pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman dalam akad qard adalah seorang ahliyah at-tabaru atau layak bersosial. Artinya, pihak pemberi pinjaman adalah seseorang yang cakap dalam menggunakan hartanya secara menyeluruh. Menurut pandangan syariat dalam akad qard, pemberi pinjaman juga harus meminjamkan dananya dengan secara sukarela tanpa paksaan dari orang lain. Yang keempat, ijab qabul.
Dalam akad qard diperlukan juga adanya prosesi ijab qabul, di mana ijabul ini diucapkan secara jelas sehingga dapat dipahami kedua belah pihak dan meminimalisir adanya kesalahpahaman. Pengertian riba. Riba secara etimologi artinya tambahan atau kelebihan, sedangkan pengertian riba menurut terminologi adalah kelebihan atau pertambahan pembayaran dalam hutang piutang atau jual beli yang diisyaratkan sebelumnya bagi salah satu dari dua orang atau pihak lain yang membuat perjanjian. Hukum dan dasar hukum riba. Hukum riba tidak diperbolehkan. Dasar hukum riba dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Macam-macam riba. Yang pertama, riba fadl. Riba fadl merupakan kegiatan transaksi jual beli ataupun pertukaran benda atau barang yang nantinya menghasilkan riba, tetapi dengan jumlah yang berbeda. Yang kedua, riba iyad. Riba iyad adalah hasil transaksi jual beli dan juga pertukaran barang yang nantinya akan menghasilkan riba ataupun non-ribawi. Akan tetapi waktu penerimaan serah terima, kedua barang akan mengalami penundaan. Yang ketiga, riba nasiah. Riba nasiah merupakan kelebihan yang diperoleh dari proses transaksi jual beli dalam jangka waktu tertentu. Biasanya transaksi tersebut menggunakan dua jenis barang yang serupa, akan tetapi ada waktu penangguhan dalam pembayaran. Yang keempat, riba qard. Riba qard merupakan tambahan nilai yang diperbolehkan dilakukannya pengembalian pokok nominal utang dengan beberapa syarat yang berasal dari pemberi hutang. Yang kelima, riba jahiliyah. Riba jahiliyah merupakan tambahan ataupun kelebihan jumlah nominal pelunasan utang yang sudah melebihi pokok pinjaman umumnya. Hal tersebut terjadi karena peminjam tidak bisa membayarkannya sesuai waktu yang telah disepakati. Hikmah diharamkannya riba. Pertama, menjauhi dari sikap serakah atau tamak terhadap harta yang bukan haknya. Kedua, menimbulkan permusuhan antar pribadi dan mengikis semangat kerjasama atau saling tolong-menolong. Ketiga, menumbuhkan mental pemboros. Keempat, menghindari dari perbuatan aniaya dengan harus memeras kaum yang lemah. Kelima, mengarah kaum muslimin mengembangkan hartanya dalam mata pencarian yang bebas dari unsur haram. Keenam, menjauhkan orang muslimin dari sesuatu yang telah menyebabkan kebinasaannya. Ilat hukum larangan riba dalam Al-Quran adalah bukan sekedar kelebihan atau penambahan jumlah hutang, tetapi kelebihan yang dipungut bersama jumlah hutang yang mengandung unsur penganiayaan dan penindasan. Selanjutnya, pengertian arya. Arya artinya ganti-mengganti pemanfaatan sesuatu kepada orang lain. Arya secara etimologi artinya adalah nama atas sesuatu yang dipinjamkan. Sedangkan arya secara terminologi adalah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu, dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya. Hukum arya. Ulama fikih sepakat bahwa hukum aryah disunahkan dalam hukum Islam karena melakukan aryah merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar hukum aryah. Dasar hukum aryah bersumber pada Quran surah Al-Maidah ayat 2, artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Menurut mayoritas ulama, rukun aryah terdiri atas mu'ir yang meminjamkan, musta'ir, peminjam, musta'ar, objek pinjaman, dan sighot atau ijab kabul. Syarat-syarat aryah yaitu satu, mu'ir yang meminjamkan dan musta'ar atau peminjam adalah orang yang berakal sehat dan mengerti maksud dan tujuan akad yang dilakukan. Yang kedua, objek yang dipinjamkan adalah barang miliknya atau berada dalam kekuasaan yang meminjamkan, dan barang pinjaman harus dapat atau halal dimanfaatkannya, baik manfaat bersifat materi ataupun non-materi. 3. Ijab qabul harus jelas baik dengan ucapan atau tulisan yang menunjuk hal itu. Ketentuan-ketentuan hukum aryah. 1. Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa peminjam boleh meminjamkan barang pinjaman kepada orang lain, sekalipun pemiliknya belum mengizinkan jika penggunaannya untuk hal-hal yang tidak berlainan dengan tujuan pemakaian peminjaman.
2. Orang yang meminjamkan boleh dan berhak meminta kembali barang pinjaman bila ia dikehendaki selama tidak menimbulkan kerugian pada si peminjam. 3. Orang yang meminjam berkewajiban mengembalikan barang pinjaman setelah ia mendapatkan manfaat yang ia perlukan. 4. Dilihat dari segi kualitas dan kuantitas, pemanfaatan barang pinjaman apakah secara mutlak peminjam memanfaatkan barang itu atau terbatas sesuai dengan izin orang yang meminjamkan. 5. Status akad aria, apakah termasuk akad yang mengikat kedua belah pihak atau tidak? Kebanyakan ulama berpendapat bahwa akad aria itu sifatnya tidak mengikat kedua pihak.